Kami setiap tahunnya terus upgrade, melihat tren di zaman sekarang seperti apa, kebutuhan pemuda-pemudi Indonesia tentunya seperti apa, dan salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan FUYA untuk kegiatan pada hari ini. Sebenarnya awal kenapa kami dari Ayuin juga merancang kegiatan Career 101 ini, memang pertama-tama kami diajak oleh tim FUYA dan kami benar-benar sangat terbuka, kami sangat senang karena diajak oleh tim FUYA untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Seperti yang teman-teman tahu bahwa memang di Ayuin 2020 ini kami tidak hanya terfokus kepada pendidikan. Untuk sebelum-sebelumnya Ayuin kami lebih berfokus kepada pendidikan. Kami membuat online lecture, kemudian membuat seminar, kemudian juga membuat mentorship terkait dengan pendidikan seperti yang mau melanjutkan sekolah ke luar negeri, mencari beasiswa, dan lain-lain. Tapi justru di tahun ini kami melihat banyak pemuda-pemudi Indonesia yang mereka sudah pindah platform mungkin seperti ke LinkedIn, terus kemudian banyak teman-teman yang mulai fokus bagaimana sih untuk pengembangan karirnya mereka gitu. Sebagai contoh aja, kalau misalnya banyak teman-teman Indonesia nih yang mulai beralih ke LinkedIn, mereka itu tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Kemudian banyak juga yang kepo cara penggunaan LinkedIn seperti apa, kemudian kepo juga mengenai pengembangan karirnya masing-masing. Dan memang ajakan yang dari FUYA ini adalah salah satu bentuk Ayuin untuk fokus ke pengembangan karir para pemuda-pemudi Indonesia. Jadi memang itu adalah awal mulanya kenapa sih kita bikin Career 101 ini, dan memang kami memilih untuk topik yang keren banget yang aku udah banyak dengar dari teman-teman rekan-rekan aku, kemudian juga peserta-peserta webinar dan mentorship kita yang sebelumnya, bahwa mereka itu galau gitu, dilema antara memilih passion atau memilih lebih banyak uang gitu. Karena pastinya teman-teman entah mungkin yang sekarang fresh graduate atau mungkin sudah freelance atau mungkin sudah bekerja dan ingin pindah pekerjaan, mungkin pernah mengalami skenario-skenario seperti bekerja di A ini kelihatannya seru banget nih, tapi salary-nya kurang. Sedangkan mau ke company yang B, dilihat, wah salary-nya besar banget nih, dengan kayak gini aku bisa ngebahagiain orang tua, aku bisa cepet-cepet nikah gitu. Tapi pada kenyataannya pas ngelihat deskripsi pekerjaan, job description, atau mungkin arahan kerjanya tidak cocok ke teman-teman. Mungkin ke arah passion atau mungkin ke arah background. Jadi memang diharapkan di hari ini, di webinar hari ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang lebih banyak dan juga lebih terbuka mengenai apakah ingin berfokus ke arah passion atau mungkin ke arah money, terus kemudian bisa ngelihat juga pro dan kontranya untuk masing-masing parameter juga seperti apa. Nanti yang pasti kita sudah kehadiran juga nih di sini ada speaker kita yaitu Bu Stefani yang akan menemani teman-teman, kemudian seperti yang sudah teman-teman isi yaitu assessment. Nanti Bu Stefani juga akan membahas sedikit mengenai assessment-nya, dan silakan kalau misalnya teman-teman pengen mendiskusikan hasil atau result dari assessment-nya nanti di sesi Q&A bisa dipandu oleh Birka. Mungkin itu aja sedikit dari aku. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita. Jangan lupa kalau misalnya mau tahu kegiatan Ayuin lagi selanjutnya seperti apa, bisa follow kami yang bagi yang belum di Instagram ada di @ieoinorg. Kemudian kami juga ada di LinkedIn, bisa dicari di IYOIN atau Indonesian Youth Opportunities in International Networking. Dan kami juga available di website ada di ieoin.org. Gitu aja kalau gitu, aku kembalikan ke Birka. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Baik, terima kasih Kak Tias atas sambutan hangatnya pada malam hari ini. Kita sudah kenal bagaimana Ayuin, teman-teman, dan juga mungkin teman-teman yang lebih tertarik lagi, lebih mau tahu lagi tentang Ayuin, boleh langsung lihat di Instagramnya di @ayuin.org. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam sesi inti kita. Kita akan bertemu dengan speaker kita yang keren banget pada malam hari ini, yang akan membantu kita bagaimana menemukan passion, ataukah kita akan memilih money. Apakah money segalanya? Apakah segalanya butuh money? Kita akan ditemukan dengan Kak Stefani.
Selamat malam Kak, apakah terhubung Kak Iya, Stefani? halo. Halo, selamat malam Kak Stefani. Iya, malam. Izin saya perkenalkan sebentar ya Kak Stefani ya. Kak Stefani Wijanarko merupakan Program Director of WIA Passion Without Borders. Stefani is the CEO founder and Program Director of WIA Passion Without Borders. Stefani has many international exposure from studying in Seattle, University of Southern California in Los Angeles to HEC Paris. Oke, tanpa berlama-lama lagi Kak, banyak banget pengalaman yang akan Kakak bagikan untuk kita semua. Betul begitu Kakak? Iya. Oke. Kalau seperti itu langsung saja saya persilakan Kak Stefani Wijanarko. Iya. Sambil saya persiapin materinya. Oke. Makasih banyak juga untuk Ayoin udah membantu kita juga untuk lebih sharing-sharing lagi tentang topik-topik seputar passion, gimana caranya kita menemukan passion sesuai karir. Nah, jadi mungkin untuk topik hari ini ya, perdebatannya kan selalu apalagi untuk teman-teman yang mau lulus atau mungkin sekarang fresh graduate, kalau pilih kerja, apalagi pekerjaan pertama, apakah harus yang penting uang atau sesuai passion atau gimana? Ini seringkali kita memperdebatkan hal-hal seperti ini. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, saya sharing sedikit tentang itu apa itu FUYA. Jadi perkenalkan, tadi nama saya Stefani. Jadi FUYA ini apa? Kita adalah sebuah passion based company. Misi kita adalah untuk membantu orang-orang khususnya generasi muda untuk menemukan passionnya. Dan hopefully dengan para generasi muda ini menemukan passionnya, mereka pun nanti juga bisa mempunyai karir yang lebih meaningful dan mereka juga mencintai pekerjaannya dan mereka pun juga lebih termotivasi dalam menjalankan keseharian dari karir tersebut gitu. Jadi ada beberapa service yang nanti mungkin bisa saya jelasin juga. Jadi masuk ke pembahasan topik hari ini tentang kalau pilih kerjaan itu pilih passion atau uang gitu kan. Lah, seringkali sebelum kita memilih antara passion uang dulu, ada beberapa masalah yang mungkin teman-teman di sini juga kerasa gitu kan. Banyak mahasiswa ataupun anak-anak muda itu yang merasa mereka salah memilih jurusan gitu kan. Mungkin waktu awal, waktu milih jurusan mungkin karena cuman nurut ataupun cuman ikut teman ataupun ikut tren. Jadi sebenarnya waktu awal juga nggak pede juga waktu milih jurusan. Lah, oleh karena itu makanya banyak juga dari teman anak-anak muda itu bekerjanya nggak sesuai dengan jurusan mereka karena tadi kan mungkin udah nggak happy sama jurusan, ngapain juga aku pilih pekerjaan yang aku nggak cocok untuk aku, jadinya akhirnya mereka beralih ke industri-industri lain gitu kan. Oleh karena itu mungkin banyak mahasiswa itu yang karena tadi nggak suka sama jurusannya atau merasa salah jurusan sampai mungkin drop out dari kuliahnya. Nah, balik lagi dari permasalahan-permasalahan itu. Jadi seringkali nih, apakah aku event kuliah ataupun nanti pekerjaan harus sesuai passion atau yang penting prospek yang paling menjanjikan ataupun uangnya dari prospek yang menjanjikan itu akan banyak uang. Jadi coba kita lihat senario pertama nih. Apa yang terjadi kalau yang penting kita ngejar profesi sesuai passion, tapi mungkin karena satu hal yang lain profesi tersebut belum bisa langsung banyak menghasilkan uang gitu kan. Sisi positifnya kita secara emosional happy gitu kan, karena siapa sih yang nggak suka, siapa sih yang nggak happy kalau kita bisa melakukan hal-hal yang memang kita suka gitu kan. Kita lebih semangat, lebih termotivasi, apalagi kalau kita berhasil, otomatis rasa bangganya mungkin lebih kerasa gitu kan. Tapi di sisi materi, kita namanya hidup di dunia realita gitu kan. Kita kadang-kadang merasa kok kurang ya, apalagi misalnya kita begitu banyak ada kebutuhan hidup, kita harus membayar semua tagihan, dan boro-boro kalau kita mungkin punya uang lebih untuk hobi ataupun hal-hal ekstra gitu kan. Di sisi lain, apa yang terjadi kalau misalnya yang penting uang gitu kan, tapi nggak peduli kita suka atau enggak sama pekerjaannya gitu kan. Di satu sisi positif ya kita hidup cukup gitu, nggak hanya cukup, nggak hanya cuman bayar-bayar kebutuhan, kita mungkin bisa memenuhi segala kebutuhan hobi kita even bisa traveling, bisa membiayain mungkin sampai saudara kita, membantu orang tua kita gitu kan. Dan pekerjaan tersebut biasanya juga mungkin mempunyai jenjang karir yang bagus gitu kan. Di sisi lain, secara emosional yang kita ingat cuman saat-saat gajian doang. Jadi kalau udah tanggal-tanggal gajian kita excited banget gitu. Tapi kalau misalnya udah lewat gajian kayaknya males banget ke kantor atau males banget kalau misalnya kita harus ke kerja gitu. Pagi bangun nggak semangat gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari dua kondisi ini kan ada plus minusnya gitu kan. Ya
enaknya mana ya yang milih? Apakah saya harus memilih atau gimana gitu? Sebenarnya kita tuh mungkin banget untuk mendapatkan keduanya gitu kan. Otomatis goalnya di jangka panjangnya adalah kita nggak cuman suka sama pekerjaannya, tapi kita juga bisa dibayar oleh melakukan pekerjaan yang kita suka gitu. Nah, tapi perlu diingat bahwa nggak ada semuanya itu yang instan gitu. Apalagi kalau ini menyangkut pekerjaan sesuai passion. Jadi jangan harap kalau misalnya pekerjaan sesuatu passion tuh pasti nanti langsung dapat uang atau gimana gitu kan. Karena apalagi untuk pekerjaan dan bidang-bidang tertentu banyak kita tuh membutuhkan meningkatkan keterampilan kita, dan otomatis untuk meningkatkan keterampilan kita harus butuh tenaga dan juga waktu yang kita harus luangkan untuk meningkatkan keahlian tersebut. Dan yang kedua, kalau kita nggak punya rencana yang jelas dan kita juga nggak mempertimbangkan apa sih yang dibutuhkan di market ataupun di masyarakat, ya otomatis nggak ada yang mungkin memakai jasa ataupun hal-hal yang kita buat gitu kan. Jadi kita juga harus realistis juga gitu kan. Jadi apa sih tipsnya atau mungkin hal-hal pertimbangan untuk teman-teman apalagi yang udah mau lulus, kemudian juga udah fresh grad, apa yang harus kita lakukan nih? Apakah saya harus ideal tadi kan? Atau misalnya saya juga harus realistis. Ini kembali lagi tergantung dari kondisi kita masing-masing. Apakah kita memang diberi keleluasan langsung bisa mengejar passion karena mungkin kita nggak begitu banyak kebutuhan. Tapi kalau memang kita banyak tuntutan hidup, mungkin kita langsung harus bisa mandiri tanpa mengandungkan orang tua, ya kita juga nggak masalah, realistis. Kita bisa bekerja dulu yang mungkin nggak sesuai passion kita, tapi apakah udah segitu aja cukup? Tentu enggak gitu kan. Kalau nanti dalam jangka panjangnya tadi kita ingin meraih dua-duanya, otomatis kita harus bisa menciptakan kesempatan. Maksudnya gimana menciptakan kesempatan? Oke, mungkin pekerjaan pertamaku ini batu loncatan doang. Jadi otomatis aku kalau memang passionku bukan di sini, aku harus meluangkan waktu, mungkin mulai dulu dari weekend, mulai dulu dari waktu luang untuk meningkatkan keterampilan di bidang yang sesuai passionku. Dengan itu nanti lama-lama porsi yang sesuai passion kita tuh bisa semakin signifikan dan besar, dan akhirnya bisa jadi pekerjaan utama, bukan cuman sampingan ataupun waktu luang gitu kan. Kalau kalian memang harus memenuhi tuntutan hidup, jadi nggak bisa langsung mengejar passion. Dan yang kedua, otomatis dengan bertambahnya kita pengalaman dan juga keterampilan, kita pun juga bisa berpikir secara kreatif. Bagaimana sih mungkin cara-cara supaya pekerjaan yang sesuai passionku ini lebih menghasilkan uang gitu kan, nggak cuman sedikit gitu. Jadi kita bisa mencari cara-cara strategis. Jadi mungkin banget teman-teman di sini untuk bisa kok dapat dua-duanya gitu kan. Oke. Jadi mungkin permasalahannya kalau mungkin udah jelas passion dan uang itu mungkin banget untuk jangka panjang, mungkin teman-teman di sini masih banyak yang nggak yakin. Sebenarnya passionku ini apa sih? Apa itu sih passion? Apakah ini hobi atau gimana gitu kan? Nah, kalau kita ngomongin tentang passion dan juga bagaimana sih cara kita meningkatkan keterampilan supaya nantinya tadi kita bisa dapat kerja sesuai passion dan bisa dibayar, ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan gitu kan. Untuk langkah yang pertama ini sebenarnya paling simple. Jadi langkah yang pertama adalah kita jujur dulu. Maksudnya jujur apa? Kita berani jujur pertama kalau mungkin sekarang kita masih bingung, clueless, merasa tersesat, nggak ngerti sukanya apa gitu kan. Jadi at least kita jujur, dan kemudian kalau ada teman-teman di sini juga yang sebenarnya udah tahu passionnya ataupun udah tahu sukanya apa, tapi terkadang takut akan persepsi ataupun stereotip dari orang lain, kakak juga bisa mulai teman-teman juga bisa mulai jujur juga. Jadi jangan takut untuk mengakuin apa yang kita suka gitu kan. Lah kenapa sih kok kadang-kadang gitu kita bisa takut mengakuin ataupun malu gitu kan? Pertama mungkin ada ekspektasi dari orang tua. Mungkin ada latar belakang keluarga yang dari profesi tertentu. Jadi otomatis dari orang tua ngapain sih milih profesinya nyeleneh, ikut aja jalurnya orang tua. Begitu juga mungkin ada yang udah punya usaha keluarga. Ya terusin aja yang udah berjalan, nanti tinggal dikembangin aja. Padahal kita mempunyai kesukaan-kesukaan ataupun keahlian yang berbeda dengan ekspektasi orang tua. Yang kedua, ekspektasi sosial gitu kan. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang perempuan kalau mau hubungannya sama bangunan ngambil aja arsitek, ngapain ngambil teknik sipil. Teknik sipil kan biasanya kerja di lapangan itu kan cuma dunia cowok gitu kan. Jadi kenapa kok karena gender ataupun latar belakang tertentu kita jadi malu gitu kan.
Tapi nanti karena kita nggak sesuai diri kita, jadinya nanti waktu kuliah kita pun nggak happy gitu kan. Jadi jangan sampai karena tadi tekanan-tekanan sosial kita jadi malu mengakuin apa yang kita suka. Dan yang ketiga, kita merasa nggak pede karena mungkin secara akademis karena sistem edukasi yang terlalu menitik beratkan sama nilai, kita jadi nggak pede. Kok kayaknya aku nggak mampu karena nilaiku di kuliah nggak sebagus itu. Padahal kita punya keahlian di bidang lain karena kita mungkin punya keahlian komunikasi ataupun keahlian kepemimpinan yang mungkin nggak bisa diukur dari nilai tes ataupun nilai UTS ataupun sistem-sistem penilaian yang mungkin masih diterapkan sekarang gitu kan. Jadi kita merasa nggak pede untuk mengejar sesuatu. Nah, setelah kita nanti jujur kan, jujur kalau memang kita clueless, ataupun kita nggak tahu, kalau misalnya kita cuma jujur tapi nggak ngapa-ngapain, juga percuma. Jadi otomatis kalau kita udah jujur nggak tahu, kita harus mulai melakukan langkah-langkah konkret. Lah, cara pertama adalah kita harus lebih mengenal diri kita sendiri. Apa sih hal-hal yang perlu kita kenal nih dari diri kita? Yang pertama adalah passion gitu kan. Kalau kita ngomongin passion ini apa? Apa bedanya sama hobi gitu kan? Kalau hobi itu adalah kesukaan aktivitas gitu kan. Jadi kalau misalnya terlalu ribet, terlalu susah, ngapain gitu kan. Hobi malah membuat kita stres gitu kan. Ini kan kita yang lakukan untuk supaya kita nggak stres ataupun untuk enjoy ataupun relaksasi. Sedangkan kalau passion ini adalah keinginan yang begitu kuatnya, jadi walaupun kadang-kadang kita nggak tidur, kadang-kadang kita harus lembur, kadang-kadang kita harus sengsara ataupun berjuang, kita pun tetap mau melakukannya gitu kan. Jadi jangan harap kalau kita passion itu pasti jalannya itu pelangi ataupun happy-happy doang. Malah kalau passion itu susah, capek, tetap dibelanin gitu kan. Yang kedua adalah power. Apa sih kekuatan kita gitu kan? Kemampuan kita. Jadi kalau kita ngomongin power itu nggak hanya IQ, bisa aja IQ, keterampilan, keahlian. Dan yang ketiga adalah level kegigihan kita. Bagaimana sih kita itu menanggapin sebuah tantangan? Apakah kita punya mindset yang gampang menyerah, ataupun belum mulai aja udah takut, atau kita memang tipe orang yang selalu ingin mengimprove diri kita. Dan kenapa sih kok kita perlu mengetahui passion, power, dan perseverance dan menyelaraskan elemen ini? Karena tadi balik lagi, kalau kita misalnya memilih pekerjaan yang kita punya passion tapi nggak punya power, ya tadi ujung-ujungnya kita nggak bisa dapat gaji ataupun nggak dibayar karena mungkin kita kalah bersaing sama orang-orang yang punya keahlian lebih. Sebaliknya, kalau kita punya power karena mungkin keterampilan kita tinggi, kita bisa dibayar, tapi kita nggak suka juga. Jadi otomatis dalam jangka panjangnya kita juga nggak bakal happy gitu kan ya. Saya ahli doang tapi saya nggak seberapa suka gitu. Nah nanti kegigihan ini yang membantu kita untuk menghadapi tantangan-tantangan. Nah, kalau kita ngomongin tentang passion, gimana sih caranya orang menemukan passion? Apakah ini tiba-tiba ada suatu insiden yang gitu kan, langsung ketemu gitu kan? Atau ini instan atau gimana? Sebenarnya mencari sebuah passion itu sebuah proses. Yang paling pertama adalah kita mulai dari apa sih hal-hal yang kita minati, apa sih motivator-motivator utama dalam hidup kita. Karena dari situ, nanti dari motivator itu kita bisa cari aktivitas seperti apa yang kita sukain, industri seperti apa, jalur karir seperti apa sih yang kurang lebih cocok sama diri kita. Nah, teman-teman di sini mungkin udah sempat dapat link untuk mengambil assessment. Kalau teman-teman belum sempat, tetap bisa untuk ngambil assessmentnya setelah webinar hari ini selesai. Jadi nanti jangan lupa bisa kunjungin yang link yang ada di layar ini. Jadi bit.ly/FUYAPPA, nanti akan pakai kode verifikasinya Ayoin PP. Nah, untuk teman-teman yang udah ngambil assessment-nya dan udah dapet, jadi bisa sambil dengerin supaya lebih kebayang apa sih maksudnya ini. Jadi kalau untuk hasilnya sendiri, ini adalah indikator. Jadi nanti kalau ada yang mau versi lengkap juga bisa nanti ngambil di kita. Jadi ini hanyalah keluar mana sih motivator utama yang paling tinggi. Nah kalau kita ngomongin motivator ini maksudnya apa? Ini adalah tipe kegiatan seperti apa sih yang membuat kita tuh happy, membuat kita semangat, gak usah disuruh, kita even volunteer untuk ngelakuinnya gitu. Yang pertama adalah orang-orang tipe the doers. Orang-orang tipe the doers ini adalah orang yang menyukain kegiatan yang langsung praktek ataupun hands on. Jadi instead of terlalu banyak mikir, dia langsung nyoba aja gitu kan. Jadi kebanyakan dari mereka ini adalah aktivitas kerjanya sukanya apa? Banyak yang misalnya harus membangun sesuatu, mengotak-atik sesuatu, misalnya langsung praktek seperti olahraga. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai biasanya apa? Koordinasi fisik yang bagus, ketangkasan motorik dan mekanik yang bagus.
Oleh karena itu, banyak dari mereka itu tertarik misalnya di minatnya itu apa. Misalnya kalau engineering itu tertariknya yang langsung konstruksi, mekanik, elektronik. Kemudian kalau komputer misalnya di bidang hardware-nya, ataupun di bidang olahraga, di bidang military. Dan profesinya bisa misalnya jadi pilot, atletik, kemudian tadi engineer yang lebih langsung konkret seperti itu. Untuk individu yang kedua, the thinkers, adalah individu yang suka memecahkan masalah. Maksudnya gimana? Jadi mereka ini suka menganalisa sesuatu, suka melakukan research, mereka biasanya juga prefer kerja di lab. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang riset, apakah risetnya harus selalu berhubungan dengan sains? Enggak, bisa aja risetnya juga berhubungan dengan ilmu sosial, ataupun budaya, ataupun sejarah. Jadi gimana caranya mereka suka mencari tahu sesuatu, jadi mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, rasa ingin belajar, dan oleh karena itu banyak dari mereka tuh yang tertarik tadi kerjanya di bidang penelitian, matematika, di bidang sains, di bidang medical. Contoh-contoh pekerjaannya karena industrinya seperti itu, otomatis akan banyak yang di bidang matematika, tadi ilmu forensik, jadi dokter, macam-macam dokter juga. Untuk tipe motivasi yang ketiga adalah the creators. The creators ini adalah individu yang ingin mengekspresikan dirinya secara kreatif. Kalau kita ngomong secara kreatif gimana? Ya melalui ide-ide kreatif, melalui misalnya seni rupa, seni musik, seni performing, dari tulisan juga. Jadi mereka ini yang orang-orang yang memvalue originality, gimana caranya mereka bisa menyampaikan imajinasinya melalui solusi-solusi kreatif. Subjek-subjeknya mereka biasanya suka industri otomatis di dunia kreatif, misalnya tadi kan drama, visual, kuliner, dan industri kreatif yang lain. Profesinya otomatis tadi bisa musisi, model, penulis. Dan untuk yang keempat ada individu namanya the helpers. Jadi individu ini adalah kalau dari katanya orang yang suka membantu orang lain, tapi sebenarnya nggak hanya membantu, karena individu the helpers ini adalah orang yang menyukai interaksi dengan orang lain. Salah satu macam interaksinya dengan membantu, bisa merawat, mentraining, bisa counseling gitu. Jadi mereka itu mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan juga bisa mendengarkan orang-orang yang mereka interaksi bareng gitu. Jadi contoh-contohnya apa biasanya? Mereka banyak bekerja nanti di industri yang berhubungan di ilmu kemasyarakat, kemudian juga misalnya di NGO, misalnya di agama, jadi guru, kemudian juga di dunia counseling seperti psikologi, bisa juga nanti jadi mediator. Nah, untuk kategori yang kelima ataupun motivator kelima adalah persuaders. Ini individu yang ingin meyakinkan, menginfluence orang lain. Nah, kalau tadi mereka menggunakan kemampuan verbalnya, kalau yang the helper untuk misalnya berinteraksi, ini untuk memotivasi, memimpin, mengarahkan orang lain. Dan mereka ini adalah biasanya individu yang kompetitif dan banyak tertarik di bidang hukum, kalau misalnya bisnis itu di manajemen, di sales, ataupun kewirausahaan. Untuk individu yang terakhir adalah the organizer. Jadi ini adalah individu yang menyukai sistematis ataupun keorganisasian. Jadi misalnya maksudnya gimana? Mereka itu ingin membuat suatu sistem agar segala sesuatunya itu bisa lebih teratur, lebih akurat, lebih stabil, lebih efisien gitu. Jadi kalau kita ngomong keterampilannya apa? Mereka biasanya tuh very detail oriented. Dan oleh karena itu banyak dari mereka tuh yang tertarik misalnya kalau di bidang keuangan, jadi misalnya analis keuangan, kalau di bidang akuntansi bisa jadi auditor ataupun certified public accountant, kalau misalnya di bidang teknologi, tertariknya di bidang data, sistem informasi, ataupun misalnya ahli statistik gitu. Jadi gimana caranya dengan sistem ataupun sesuatu yang teratur ini, mereka itu bisa membuat segala sesuatu jadi efektif. Kenapa sih kok kita penting untuk mengetahui motivasi utama ini? Karena sebuah pekerjaan pun juga kesehariannya itu kita bisa kategoriin dari kode-kode motivator ini. Jadi contohnya kalau internis gitu kan. Internis itu kodenya apa? Dia adalah the thinker, the helper, sama the doer. Kenapa? Karena dalam kesehariannya dia sebagai seorang internis, sebagai dokter, dia itu harus bisa menganalisa penyakitnya si pasiennya, nggak hanya menganalisa, dia juga harus misalnya memecahkan dan memberikan misalnya resep-resep atau membuat anjuran dokternya. Dan karena dia sebagai dokter, dia itu kenapa sih terpanggil melakukan ataupun menganalisa ini? Karena dia ingin ngebantu orang lain gitu kan, melalui komunikasi gitu kan, melalui diagnosanya.
Dan karena dia internis gitu kan, kadang-kadang untuk menyembuhkan pasiennya, mereka harus menggunakan alat-alat medis agar bisa menyembuhkan si pasien ini. Makanya kerjanya langsung terjun gitu kan, nggak cuman komunikasi doang. Nah, jadi penting banget supaya kita tahu kode motivator kita dan mencari industri dan juga profesi yang sesuai dengan kode motivator kita ini. Nah, kalau kita ngomongin yang kedua, ini kita ngomongin tentang apa sih keahlianku gitu kan. Jadi kadang-kadang kita bingung kan, kita kalau mau cari passion gimana gitu kan. Kita bisa mulai dari keahlian kita gitu kan. Kita cari dari yang kita bisa, apakah setelah kita ngelakuin kita bakal happy atau enggak. Jadi kalau kita ngomongin kekuatan kita, nanti otomatis ada IQ. Kalau kita ngomongin IQ, ada juga teori multiple intelligence. Jadi nggak cuman nilai IQ doang, tapi apakah kita punya kemampuan linguistik, spasial, ataupun komunikasi, dan juga nanti keahlian-keahlian kita yang lain. Nah, kalau misalnya di FUYA sendiri, tadi kalian teman-teman udah dapetin yang hasil indikatornya, jadi itu adalah kode motivator yang pertamanya aja. Kalau kalian mau yang lebih lengkap, bisa ngambil namanya Passion Perseverance Assessment. Karena kalau dari assessment yang lebih lengkap ini, kalian bisa tahu kombinasi yang benar-benar sesuai diri kalian, dan juga nanti dicocokkan sama industrinya. Kalau indikatornya kan cuma dapat kode motivatornya, jadi benar-benar dicocokin sama industrinya, dan juga profesi apa sih yang cocok dari industri tersebut gitu. Termasuk juga nanti gaya belajar, gaya bekerja, contoh environment bekerja yang cocok, karena kan mungkin sama-sama mungkin nanti IT konsultan ataupun programmer, tapi kan otomatis bekerja di Google ataupun misalnya bekerja di Oracle, karena culture kerjanya juga berbeda, pasti juga berpengaruh terhadap culture fit ataupun company fit yang kita mau gitu. Dan nggak hanya dapat tentang passion juga, kita juga bisa tahu level kegigihan. Jadi ada 3 macam orang gitu kan, the quitter, the camper, sama the climber. Kalau the quitter tadi, sebelum melakukan atau memulai sesuatu, mungkin mulai aja ogah gitu kan, atau nggak berani gitu. The camper adalah misalnya orang yang misalnya ada tantangan, mereka berhasil melaluinya, tapi ya udah segini aja cukup. Ngapain saya cari yang susah-susah, segini aja saya udah happy gitu kan. Yang ketiga adalah the climber gitu kan. Kalau memang kita ingin semakin sukses, semakin bisa semakin kaya ataupun semakin apapun, otomatis kita nggak hanya setiap ada tantangan kita berhasil berusaha menyelesaikannya, tapi kita harus jadi individu yang proaktif untuk meningkatkan diri kita. Jadi nanti di situ pun bisa dilihat sekarang itu kita titiknya lagi di mana sih? Apakah kita kurang dalam segi endurance? Jadi kalau misalnya ada masalah kita baper banget, kepikiran sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini adalah mindset negatif yang kita harus rubah gitu kan. Jadi bagaimana sih kita mengetahui hal-hal yang mungkin sudah baik dan juga yang bisa ditingkatkan dari bagaimana kita merespon terhadap suatu masalah. Nah, kalau udah tahu tadi tentang diri kita, kita pun harus mulai mempelajari pilihan kita gitu kan. Otomatis kita harus lebih tahu profesi ini itu jalurnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya mau sukses ini dibutuhkan misalnya sertifikasi ataupun hal-hal seperti apa. Nah, yang ketiga, mungkin kalau teman-teman yang masih belum mantep nih, ataupun punya 2-3 pilihan, karena namanya orang kita kan punya berbagai macam interest ataupun passion gitu kan. Bagaimana sih caranya mungkin kita memfokuskan diri kita? Oke, yang paling gampang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengeksplor gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin explore, caranya bermacam-macam. Mungkin teman-teman di sini yang masih kuliah gitu kan, apakah maksudnya kalau nggak cocok, merasa nggak cocok jurusan harus serta-merta langsung ganti jurusan? Nggak juga gitu kan. Karena kalau kita ngomongin nambah pengalaman itu nggak harus dari pendidikan formal. Teman-teman bisa tetap nambah pengalaman melalui apa? Organisasi, himpunan, ikut komunitas, dan dari situ teman-teman bisa memvalidasi segala passion ataupun minat yang kalian mungkin pikirkan gitu kan. Dan gak hanya itu juga, internship gitu kan. Bisa teman-teman daftar magang dulu, karena dari magang juga bisa mencoba dunia kerja, menambah keterampilan, mungkin bisa juga nyoba sesuatu yang mungkin gak berhubungan sama jurusan kita, tapi kita tertarik gitu kan. Jadi jangan buat kuliah yang ataupun hal yang di masa lalu itu membatasin pilihan kita di masa depan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung apakah ada wadah lain di mana kalian bisa mencoba berbagai macam profesi,
di FUYA sendiri ada program study tour. Jadi untuk program study tour memang kebetulan karena COVID ini nggak jalan, tapi mungkin teman-teman kalau setelah pandemi ini berakhir, mungkin bisa diconsider juga untuk join ke program study tour kita. Nah, jadi untuk program study tour kita sendiri, konsepnya gimana? Instead of cuma jalan-jalan ataupun berkunjung ke universitas macam-macam, kita juga ada jalan-jalan sama universitas juga. Tapi kita itu pingin pergi ke tempat di mana profesi itu memang berada. Jadi contohnya kalau kita mau belajar hukum, kita akan datang ke pengadilan tinggi, di mana para peserta kita nggak hanya masuk ikut tur ke pengadilan ataupun lihat pengadilannya, nanti akan ada sesi mock trial-nya. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi hakimnya, ada yang jadi terdakwanya juga. Jadi supaya tahu peran dan tanggung jawab di dunia hukum itu seperti apa. Tapi nggak hanya itu juga, teman-teman itu mau nggak mau dipaksa mencoba berbagai macam bidang pembelajaran supaya kita nggak pernah melimit pilihan kita. Jadi di trip yang sama kita juga akan belajar tentang bisnis dari sepak bola Chelsea, tapi kita juga belajar jadi ahli forensik, ada kasus pembunuhan dan kita harus memecahkan dengan teknik forensik. Tapi kita juga belajar tentang koreografi musical, nyanyiannya, gerakannya, dan nanti kita akan nonton musicalnya. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran lain. Jadi semuanya itu belajarnya praktek dan diajar sama praktisioner supaya kita lebih kebayang gimana sih dunia profesional itu seperti apa. Nah, mungkin saya ada sedikit video. Ini adalah contoh salah satu trip kita di London waktu itu. Jadi nggak hanya cuman workshop, kita juga ada jalan-jalan, bisa kenalan dengan teman baru. Kita juga ada belajar masak di Jamie Oliver, jadi ini masaknya langsung misalnya di dapur profesional, langsung nyobain sendiri, nggak cuma lihat demo masak. Kemudian kita sambil berkeliling kota, tapi kita belajar street fotografi. Jadi gimana sih kita ngambil landmark-landmark yang terkenal. Kemudian ini juga workshop stop motion animation. Kita juga ada workshop sirkus, jadi kita ditantang untuk melakukan sesuatu yang kita nggak comfortable sambil gelantungan. Ini mungkin physical challenge juga, yang penting kita berani nyoba gitu kan. Bagaimana kita tuh jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Can you try? Please. So then you know how much tiredness we are in. Okay. Ini adalah salah satu pelajaran di mana kita mempunyai belajar tentang afternoon tea etiquette gitu kan. Bagaimana nanti kita dining etiquette waktu ketemu orang, waktu ketemu business meeting. Kita juga belajar seni yang mungkin nggak ada limit karena kita bisa coret-coret menurut kreativitas kita sendiri. Jadi graffiti di tembok, sama di kanvas juga. Bagus itu dikasih tahu tekniknya. Ini adalah forensik. Kita sebagai ahli forensik bagaimana cara menemukan pembunuhnya. Ini karena kebetulan perginya waktu tahun baru, kita juga nonton fireworks bareng-bareng. Jadi sampai jam 12 malam kita juga nonton fireworksnya rame-rame. Teman-teman juga bisa dapat teman-teman baru gitu kan, karena banyak yang mungkin nggak kenal juga, sama-sama ingin mengeksplorasi diri gitu. Oke, tapi apakah kita melakukan segitu banyak aktivitas, baik itu nanti himpunan, organisasi, komunitas, ataupun kesibukan lain, apakah itu cukup? Nggak cukup, karena percuma kalau kita terlalu terjebak sama kesibukan, tapi kita nggak bisa membedakan mana yang paling berimpact terhadap hidup kita. Jadi perlu banget yang namanya refleksi. Lah, namanya manusia
sering lupa kan. Jadi penting banget kita tuh mempunyai refleksi yang bisa di-record. Terserah mau nulis, mau bikin vlog ataupun nge-record suara, nggak masalah. Yang penting nyamannya gimana gitu kan. Apa sih pentingnya refleksi? Supaya kita tahu nih dari sekian banyak aktivitas apa sih impact-nya dan untuk membantu kita untuk membuat perencanaan ataupun decision making kita. Ini adalah salah satu konsep yang mungkin teman-teman nanti setelah webinar bisa diterapkan gitu kan. Jadi misalnya nih, apa yang perlu kita tulis ataupun kita record nih. Pertama, kita harus ceritain dulu apa yang kita lakukan. Misalnya teman-teman jadi panitia acara X. Sebagai bagian apa, tugasnya apa, kesehariannya apa waktu memanage acara tersebut. Yang kedua adalah feel. Feel ini salah satu yang paling penting juga. Bagaimana sih perasaan kalian waktu mencoba aktivitas ini? Kalian merasa frustasi, capek, bosen, happy, tertantang, ataupun termotivasi gitu kan. Penting banget kalau dari diri kita tuh jujur gitu kan. Percuma bohong sama dirinya sendiri. Yang ketiga, learn atau impact. Nah, kalau ngomongin learn sama impact, ada nggak sih hal-hal yang mungkin kita bisa pakai di masa depan kita? Ada nggak hal-hal yang berguna dan kita bisa terapkan? Dan yang terakhir adalah plan. Kita rencananya apa? Ya udah sampai sini aja atau oh iya aku suka banget jadi aku pengen eksplor lagi di kesempatan lain, aku pengen nambah keterampilanku dan mungkin ini bisa jadi salah satu profesi yang aku pilih ataupun eksplor. Jadi penting banget dari tiap diri kita itu untuk melakukan yang namanya refleksi ini. Nah, setelah tadi kita mengeksplor apakah udah cukup gitu kan? Otomatis kita butuh yang namanya rencana. Karena kalau nggak punya rencana, jalannya nanti kita muter-muter. Ya nanti bisa aja kita sukses. Tapi kan otomatis kalau orang lain mungkin dengan perencanaan bisa 1-2 tahun, kita mungkin membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Nah, waktu kita membuat rencana, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah purpose. Karena purpose ini yang membantu ataupun pedoman hidup kita. Purpose itu apa sih yang kita mau capai di hidup kita? Siapa sih orang yang mau kita bantu, apa sih kontribusi yang kita mau berikan, gitu kan. Terus yang kelima adalah rencananya itu sendiri. Nanti rencananya ini apa yang kita perlu pertimbangkan, profit, gitu kan. Kalau kita ngomongin profit, maksudnya apa? Ini adalah ekspektasi yang kita harapkan saat kita sukses merealisasikan rencana kita. Orang kalau ngomongin profit selalu mikirnya uang, gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hidup, profit ataupun hasil itu nggak hanya melulu uang. Karena nanti pada satu titik, uang mau nambah 1 juta, 200 juta mungkin udah nggak ngefek di hidup kita. Nah, kita perlu cari juga apakah kita ini termotivasi oleh ketenaran, popularitas, ataupun kita termotivasi oleh work-life balance, atau apapun itu. Jadi kita harus cari hal-hal di luar finansial ataupun monetary yang membuat kita pun juga lebih bahagia gitu kan. Terserah definisi kebahagiaan kita. Jadi kan definisi kebahagiaan kita itu berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh judging juga kalau orang ini lebih mengejar uang atau orang ini lebih mengejar apa. Itu karena definisi profit yang kita mau itu berbeda-beda. Dan kalau kita ngomongin rencananya pun juga harus jelas. Kita punya jangka pendek dan panjang. Karena kalau kita cuman punya rencana panjang, kesannya tuh jauh banget dan kayaknya susah banget ya terrealisasi. Sedangkan kalau kita punya rencana jangka pendek, kita juga nggak tahu nanti long term-nya itu apa. Jadi kadang-kadang kita pun bisa muter-muter. Nggak ada yang ngingetin kita sama apa sih purpose kita di akhirnya. Nah, ini adalah salah satu cara, bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai rencana tujuan yang efektif. Jadi ada namanya goal pyramid. Jadi kalau dilihat dari bentuknya piramid, jadi kan yang di atas cuma satu tuh. Ya, satu ini apa? Ini adalah purpose hidup kita gitu kan. Apa sih pedoman ataupun tujuan dari kita hidup kita. Terus kemudian di yang tengah ada beberapa, lebih dikit, itu adalah milestone-milestone yang ingin kita capai di hidup kita. Dan yang terakhir, yang paling rendah ini apa? Ini adalah tujuan jangka pendek kita. Dan tujuan jangka pendek kita ini harus fleksibel. Kenapa kok fleksibel? Contohnya karena pandemi, kita jadi nggak bisa melakukan training secara langsung dan sebagainya. Apakah kita harus memaksa gitu, nggak peduli ada pandemi atau enggak, ini karena udah rencana yang dibuat harus berhasil? Ya enggak juga. Jadi kita pun harus realistis gitu kan. Kalau rencana ini udah nggak valid, ya kita harus memikirkan rencana jangka pendek lain yang bisa membantu kita mencapai milestone-milestone dalam hidup kita. Nah, kalau dilihat, rencana jangka pendek ini penting banget, kita tuh harus membuat sesuatu yang spesifik dan bisa diukur. Karena namanya manusia suka nunda. Kalau kita nggak nulis deadline-nya misalnya besok atau misalnya kapan, masih ada minggu depan jadi bulan depan jadi tahun depan. Nggak kerasa gitu kan. Jadi perlu ada tolak ukur waktu ataupun
achievement yang kita ingin dapat gitu kan dari tujuan jangka pendek kita. Jadi mungkin teman-teman supaya lebih kebayang gimana caranya nerapin nanti setelah webinar ini. Jadi ini ada contoh, misalnya ada seseorang yang misalnya dia ini sebagai psikolog, dia ini ingin membantu remaja agar para remaja ini bisa menggunakan masalah sebagai motivasi, bukan sebagai tantangan gitu kan. Milestone apa sih yang ingin dia dapat di dalam hidupnya, karena dia sekarang kuliah, dia mau cari magang dulu, mungkin dia juga karena dia mau praktek juga, dia mau kuliah S2, dan nanti ada milestone lain, sampai ada salah satu titik, dia misalnya ingin membuat buku, karena dari membuat buku, dia merasa nggak harus bertatapan muka langsung, dia langsung bisa tetap bisa membantu orang-orang yang membaca buku itu, jadi sumber inspirasi. Nah, kalau misalnya mau magang di psikolog terkenal, apa aja waktu magang itu yang mau dilakukan, macam-macam gitu kan. Misalnya selain magang, dia juga mau mengikuti online training, kemudian misalnya mau membuat awareness program-program selama program magang tersebut, dan misalnya kalau kuliah S2 sebelum lulus sebelum lulus S1 dia udah cari program-program magang dan sebagainya. Dan itu pun harus nanti ditulis ukuran waktunya. Nah, kalau teman-teman di sini masih bingung juga bagaimana sih membuat rencana, butuh bantuan ataupun butuh guidance, kita pun di FUYA punya berbagai macam workshop dan topik yang membantu bermacam-macam masalah seputar karir ataupun passion. Jadi ada namanya series Design Your Life Story Workshop, di mana nanti para peserta kita ingin para peserta kita sebagai tokoh utama di hidupnya sendiri, mereka mempunyai peran aktif dalam mengetahui motivasi, dalam mengetahui kekuatannya, dalam misalnya menceritakan hidupnya secara lebih menarik, kemudian merencanakan impian-impiannya. Jadi contoh-contoh kelasnya, misalnya kita belajar dengan bisnis model you, kita membuat karir modeling tentang profesi yang kita impikan, dan kita mencari tahu apa sih opportunity-nya yang kita bisa buat, target market yang baru, hal-hal yang perlu kita capai apa, kemudian juga ada misalnya climber mindset, bagaimana kita mempunyai tadi mindset yang nggak cuman reaktif terhadap masalah, tapi kita proaktif meningkatkan diri kita, bagaimana juga kita bisa menceritakan hidup kita secara menarik, misalnya untuk daftar scholarship di luar negeri, ataupun S2, ataupun nanti untuk cover letter waktu apply pekerjaan ataupun bahan interview. Nah, ini adalah contoh misalnya kit yang didapat waktu nanti join workshop. Sama untuk teman-teman yang udah join webinar Ayoin, kita juga mempunyai promo khusus, jadi ada diskon 10%. Jadi untuk biaya asesmennya sendiri ada di 1,5 juta, dan untuk workshopnya masing-masing kelas itu harganya di 1.750.000. Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa kontak FUYA juga melalui Instagram ataupun ke website kita untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang asesmen ataupun workshop-workshop ini. Ini untuk menutup sesinya aja, untuk pemaparan ini, ada suatu mungkin message ya. Intinya kita tuh harus berani, pertama berani jujur, berani merencanakan impian kita, tapi nggak cuma jadi wacana doang, tapi ini adalah kita juga berani mengambil langkah konkret, dan yang terakhir juga kita berani untuk menjadi diri kita sendiri. Jadi kita jangan, apalagi zaman sekarang kan kita suka meng-compare diri kita dengan orang lain karena kita terlalu banyak di sosial media, kadang-kadang kita jadi kurang pede, jadi jangan sampai kita merasa kurang pede, karena setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing, dan bagaimana sih caranya kita menyelaraskan antara kekuatan dan juga passion kita. Mungkin sebelum nanti aku kembaliin ke Kak Birka, aku ada satu informasi lagi mungkin untuk teman-teman. Jadi di FUYA sendiri, kita itu ngadain yang namanya Passion Playground Online Festival di tanggal 28 sampai 29 November. Jadi kita akan mengundang kurang lebih 100 pembicara dari 100 macam profesi. Jadi teman-teman yang masih belum kebayang mau profesi apa setelah lulus atau masih cari-cari kerja, bisa banget datang ke festival ini, karena nanti mereka, para narasumber ini akan menceritakan apa sih keseharian mereka di profesi ataupun industri tersebut. Apa sih plus minusnya, bagaimana suasana bekerjanya, bagaimana tips-tipsnya, skill-skill yang dibutuhkan seperti apa. Dan jangan khawatir, tiketnya ini gratis. Jadi jangan bingung, karena kita tujuannya memang agar jangan sampai generasi muda ini salah
milih jurusan, salah milih kerja, ataupun mempunyai pandangan sempit tentang opportunity pekerjaan yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi teman-teman kalau tertarik, kita ada tiket gratis, ada juga tiket yang berbayar dengan tambahan benefit-benefit yang lain. Jadi misalnya tadi dapat assessment-nya pun kita punya promo spesial untuk assessment-nya, ataupun nanti kita juga dapat reflective book dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa nanti selain kunjungi Instagram Fuya @thefuyager, bisa juga ke website-nya festivalnya di playground.fuya.id ataupun ke Instagramnya di @passion_playground. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembaliin ke Kak Birka untuk sesi Q&A. Oke, terima kasih Kak. Ya. Kita sudah masuk nih Kak dalam sesi Q&A. Paparannya juga sudah lengkap sekali dari Kak Stefani. Sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom chat kita ini. Tapi sebelumnya saya izin bertanya nih Kak. Apalagi buat teman-teman mungkin banyak yang fresh graduate di sini, apakah kita harus menunda dulu Kak sesuai dengan passion kita setelah kita lulus, atau memang karena sesuai dengan kebutuhan kita juga sudah malu untuk meminta biaya ke orang tua gitu ya Kak untuk bekerja. Jadi ada dua pilihan yang berat nih Kak, apakah saya atau teman-teman yang lain yang mungkin fresh graduate haruskah mencari pekerjaan dulu tapi tidak sesuai dengan passion, yang penting uangnya ada gitu Kak, atau sesuaikan dengan passion dulu, gimana kira-kira Kak? Ya, jadi tadi tergantung kondisi banget ya. Otomatis kalau kita jadi mandiri ya kan, apalagi kita juga fresh graduate, kadang-kadang kita nggak bisa memilih gitu kan. Jadi nggak masalah karena kita hidup di dunia realistis ya. Kadang kita ya nggak masalah realistis, tapi jangan sampai kita terjebak sama kesibukannya karena ya udah kita keenakan dapat uang, ya udahlah aku terima aja gitu kan. Jadi salah satu mindset kan the camper, segini aja lama-lama udah cukup, ngapain sih aku balik lagi ke passionku. Karena balik lagi kalau memang kita jangka panjangnya pingin happy juga sama pekerjaannya, puas, termotivasi, ya otomatis kita pun juga lama-kelamaan harus memfokuskan terhadap passion kita. Jadi memang kan ini merupakan pilihan gitu, balik lagi ke kondisi masing-masing. Jadi nggak ada salahnya kok kita realistis mengejar uang dulu. Karena tadi ada kebutuhan, tapi juga nggak ada salahnya kalau memang kita yakin, mantep, dan kita memang mungkin kebutuhannya mungkin masih bisa gimana gitu ya, kita langsung mengejar passion juga nggak masalah gitu kan. Oke, terima kasih Kak. Berarti ada dua pilihan dan tidak stuck di satu pilihan aja ya Kak. Betul. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kita masuk ke dalam pertanyaannya pertama dari Kak Uti. Kak Uti ini mungkin untuk rekaman uploadnya mungkin bisa tanya ke tim panitianya yang sudah menghubungi Kak Uti dan juga mengundang ke dalam grup ini ya. Oke, selanjutnya dari Kak Hyarun YP. Kak Hyarun, saya The Creators Kak. Apakah jika kita The Creators atau mungkin yang lain, kita pasti punya semua keterampilan dan value yang disebutkan tadi? Gitu. Jadi kalau untuk the creators, kalau tadi itu memang indikatornya aja. Jadi biasanya orang-orang the indicators biasanya mempunyai keahlian seperti itu ataupun ketertarikan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau balik di individu, itu berbeda-beda tergantung. Karena tadi sebenarnya untuk asesmennya sendiri yang dinilai adalah minatnya ataupun ketertarikannya. Nggak ada hubungan sama skillnya. Karena kalau skill kan memang nggak bisa di-assess secara cuman dari kuesioner ataupun dari kuis-kuis ataupun menjawab pertanyaan. Seperti itu. Baik Kak. Oke, bagaimana Kak Hyarun? Apakah sudah terjawab? Boleh dibalas kembali di kolom chat. Oke, kita masuk ke pertanyaannya Kak Dimas Manggala. Untuk mengikuti tes passion dan juga perseverance seperti yang sudah dipaparkan. Apa benar ini Kak tulisannya? Oke. Bisa menggunakan bahasa Indonesia Kak atau harus menggunakan bahasa internasional nih Kak? Ya, jadi untuk asesmennya sendiri bahasanya memang sekarang masih bahasa Inggris, cuman untuk asesmennya sendiri nanti akan ditemani oleh fasilitator dan untuk dari fasilitatornya sendiri kita ada guide versi bahasa Indonesianya. Jadi sebenarnya kalau gampangannya bisa dalam bahasa Indonesia, even reportnya pun juga bisa dalam bahasa Indonesia. Dan mungkin kalau lebih jauh tentang gimana sih metode asesmennya, jadi asesmennya itu bisa online. Jadi nanti kita akan adakan appointment session online-nya, nanti akan dipandu oleh fasilitator dan nanti untuk hasilnya kita nggak cuma ngasih hasilnya ya udah gini aja, akan ada juga sesi interpretasinya supaya kita jelas, oh kode saya seperti ini, kenapa kok nanti cocoknya industri ini, kemudian juga profesinya seperti ini gitu. Jadi juga ada sesi konsultasi seperti itu. Online juga ataupun nanti bisa langsung di kantor kita.
Oke, berarti Fuya ini juga memfasilitasi ya Kak terkait dengan bahasa. Mungkin ada kemampuan yang kurang di bahasa tapi tetap difasilitasi oleh Fuya. Oke. Ya. Bagaimana Kak Dimas Manggala, Pak sudah terjawab? Boleh dibalas kembali seperti Kak Hyarun? Oke, sudah terjawab tadi ya dari Kak Hyarun. Oke, saya masuk ke dalam pertanyaan Kak Yosepin Debbie Damayanti. Apakah bisa open mic Kak? Karena ini pertanyaannya mungkin bisa mewakili setiap hati para kita yang sedang mengikuti webinar ini. Halo Kak Yosepin, selamat malam. Halo Kak. Oke, bisa ya. Kak Yosepin, boleh dipertanyakan kembali kah? Langsung. Oh ya, sebelumnya terima kasih Kak Stefani atas penjelasannya, sangat menarik sekali. Saya izin bertanya Kak, berkaitan tentang passion. Karena dalam mencari passion, atau pasti kita melaporkan pada PPT. Nah, di sepanjang perjalanan proses menemukan passion, tentu saja kita akan mengalami berbagai kesulitan, atau mungkin kita akan mengalami fase di mana jenuh atau hampir ingin putus asa. Dan mungkin kita mengalami fase hanya Kak, bagaimana caranya agar kita bisa segera bangkit dari terpurukan tersebut, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Silakan Kak Stefani. Iya, jadi walaupun tadi kan passion itu jangan anggap tadi kan selalu happy, pasti malah ada masalah, dan even kalau masalahnya berat kita ataupun capek kita pun rela gitu kan. Tapi namanya manusia wajar, pasti kan apalagi kalau mungkin kita terlalu kerjanya terlalu keras, kita mungkin merasa capek ataupun kita secara mentally juga drain gitu kan. Jadi kadang-kadang perlu ada yang namanya kita itu relax gitu kan. Apa namanya? Istirahat lah gitu kan. Kita bisa relaksasi apapun gitu, gimana caranya kita relaxation tergantung individu masing-masing gitu kan. Tapi terkadang kan mungkin karena masalah begitu berat dan sebagainya, kita merasa apalagi kalau kita menghadapi kegagalan yang cukup besar gitu kan, kita merasa gimana sih kok saya sedih dan keterpuruk dan bagaimana gitu kan. Jadi sebenarnya yang bisa membantu diri kita supaya bangkit itu hanya diri kita sendiri gitu kan. Yang membatasin hanya diri kita, dan otomatis bagaimana sih caranya supaya kita gak gampang stres ataupun seperti apa gitu kan. Jadi ini ada beberapa tips, ini tergantung individu masing-masing juga. Jadi yang pertama adalah kita harus mengingatkan sama purpose kita dulu. Apa sih purpose? Kenapa kok kita itu suka ini? Siapa sih yang mau kita bantu? Jadi kalau kita ingat purpose kita dan output ataupun kalau misalnya impian kita ini terjadi, pasti kan ini sesuatu yang positif dan kita harus semangat gitu kan. Kalau kita nggak melakukan ini lagi kan kita nggak bisa ngebantu orang lain dan sebagainya. Yang kedua adalah kita bisa nge-set quick win gitu kan. Kalau kita sekarang posisinya lagi down, lagi kurang semangat, mungkin karena kadang-kadang kita mungkin aim-nya masih terlalu tinggi sama terlalu jauh. Penting punya perencanaan jangka panjang, tapi kita juga perlu nge-set yang namanya quick win. Jadi nggak cuman kemenangan-kemenangan besar, tapi kemenangan-kemenangan kecil, dan kita merasa juga kita itu berhasil, kita juga merasa terapresiasi dan bisa merasakan kerja keras kita itu membuahkan hasil gitu kan. Jadi supaya kesannya itu nggak cuman melihat kegagalannya doang, tapi kita juga bisa melihat tadi kemenangan-kemenangan kecil dari apa yang kita raih gitu kan. Tapi di luar itu gimana caranya kita tetap memotivasi dan sebagainya, yaitu balik lagi kita harus ingetin apa sih purpose kita, semangat gitu kan. Karena jangan berharap gimana ya, kalau kita pasif ya jangan berharap tiba-tiba, jarang banget gitu loh ada orang yang tiba-tiba ngebantu kita gitu kan. Harus kita yang proaktif dalam merubah hidup kita, dan kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang pasti hasilnya juga sama. Kita juga harus melakukan sesuatu yang berbeda agar hasilnya berbeda juga gitu. Wah, luar biasa sekali nih jawabannya. Jadi jangan hanya stuck di masalah kecil ataupun jangan hanya stuck ketika sudah gagal udah gitu aja ya Kak. Tapi lihat juga kemenangan-kemenangan kecil yang sudah terlalui sebelumnya. Bagaimana Kak Yosepin Demi Damayanti, apakah sudah terjawab Kakak? Boleh direspon. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari Kak Dimas Manggala. Oke, teman-teman boleh raise hand ya kalau mau nanya langsung atau mau tanya via kolom chat ya. Masih dibuka 2 slot lagi. Oke, dari Kak Dimas Manggala. Kak, barusan aku kepoin acara Passion Playground di website. Nah, di rundown ada sesi Passion Show. Passion Show. Boleh dijelasin itu kegiatannya apa?
Ya, tadi kalau tadi yang sekilas itu memang saya lebih membahas tentang playroom yang eksplorasi kurang lebih ada 96 profesi. Jadi kan kalau itu kan lebih nyeritain dan sharing session. Jadi kalau passion show ini apa? Jadi para narasumbernya ini akan menunjukkan keseruan pekerjaannya secara langsung. Jadi ada demonstrasinya. Nah, tapi untuk passion show-nya kita pun nanti akan bermacam-macam gitu kan. Jadi bukan cuman kayak misalnya performance gitu kan, bisa aja gitu kan seorang UI UX designer lagi nunjukin biasanya dia proses kerjanya waktu bikin UI UX designer gimana, ataupun misalnya seorang scientist yang nunjukin biasanya kalau dia di lab ataupun melakukan eksperimen biasanya dia gimana gitu kan. Jadi makanya kenapa kok passion show yang di showin ataupun didemonstrasikan adalah passionnya ataupun keseruan pekerjaannya itu secara langsung. Jadi kan mungkin kalau penasaran profesi ini menggunakan apa, itu bisa nonton show-nya. Kalau lebih mau mendengar pengalaman, sharing session, bisa ke passion playroom-nya. Tapi kalau lebih ingin tahu apa sih perubahan industri di berbagai macam bidang dan juga karena perubahan tersebut ada perubahan kebutuhan profesi, tuntutan ataupun jenis pekerjaan, bisa datang ke passion talks gitu kan. Dan terakhir kalau sama-sama mau sharing teman-teman yang galau tentang ketakutan ataupun harapan-harapannya, nanti bisa juga interaksi ke mading online kita namanya Passion Murals juga gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak. Bagaimana Kak Dimas? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Wah, sudah minat nih Kak untuk hadir di hari H nanti. Ya, jadi nanti bisa register gitu kan. Oke, ditunggu Kak Dimas kedatangannya. Sepertinya masih belum ada yang raise hand dan juga belum ada yang bertanya via kolom chat Kak. Saya izin bertanya kembali nih Kak mengenai passion. Mungkin passion kita misalkan A gitu ya kan Kak. Terus kita mengisi dari yang passion assessment yang sudah kita isi tadi atau yang kemarin yang lalu sudah kita isi gitu. Tapi menurut kita nggak sesuai gitu, nggak yang sebenarnya kita lakukan, nggak yang kita suka malah. Seperti saya suka MC misalkan, tapi di situ tertera saya passionnya adalah penganalisa, sementara saya tidak suka sama sekali di analisa. Itu bagaimana Kak kira-kira untuk match-nya gitu Kak? Jadi tergantung juga, karena kalau misalnya kita ngomongin tiap individu kompleks. Jadi kalau misalnya assessment yang kita berikan memang itu versi indikatornya doang, jadi yang kelihatan itu satu. Tapi sebenarnya tiap individu itu biasanya punya 1-3, dan urutan dari indikator itu mempengaruhi. Ini contoh aja, jadi biasanya individu misalnya dia itu misalnya artistik, tapi dia juga misalnya enterprising gitu kan, tapi urutannya tadi kalau artistik kan the creators, habis itu the persuaders. Apa bedanya orang yang the creators, the persuader, CP sama PC gitu kan. Jadi kalau the creators, persuader, yang paling utama itu kan creatorsnya. Jadi segala sesuatu dia harus melakukan sesuatunya secara kreatif. Tapi kalau dari kreativitasnya itu dia bisa mempersuade orang ataupun memimpin orang ataupun di pekerjaan yang dia bisa mengelit orang, itu pekerjaan yang ideal untuk dia. Tapi kalau persuadernya dulu, baru kreatornya dulu, yang penting dia bisa meyakinkan orang, yang penting dia bisa memimpin, tapi caranya dia meyakinkan orang dengan cara-cara kreatif gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin orang, apakah kok kok kayaknya nggak cocok, karena mungkin sebenarnya individu itu nggak cuman the thinker doang, karena tadi campurannya bisa the thinker sama persuader. Tapi kalau misalnya ternyata juga suka public speaking dan sebagainya, tapi karena kita juga suka menganalisa, cara kita mempersuade orang itu mungkin caranya sistematis, karena kita juga dipengaruhi sama the organizer. Beda sama orang yang persuade tapi caranya artistik gitu kan. Kalau orang persuade tapi caranya the thinkers, pasti dia menggunakan data-data, lebih sistematik. Mungkin dia kalau mau ngomong udah siapin talking points, tapi mungkin kalau persuader yang artistik caranya nyeleneh gitu kan. Beda gitu kan. Jadi memang kalau memang mau tahu lengkapnya, benar-benar yang sesuai, harus ngambil yang comprehensive assessment itu, biar dicocokkan benar-benar sama pribadi kita gitu. Jadi bukan indikator aja gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak. Sepertinya juga belum ada yang memberikan pertanyaan. Mungkin sudah jelas sekali dan rinci yang tadi Kakak jelaskan dan paparkan. Mungkin ada satu result Kakak yang mau dipaparkan dari Kakak sendiri? Salah satu yang sudah di... Untuk result, atau maksudnya kalimat penutup atau untuk result maksudnya? Result dan assessment yang sudah diisi oleh salah satu partisipan mungkin Kak. Ada yang mau dibahas kah?
Enggak sih, jadi nanti untuk result kita akan kirimkan, jadi itu kan untuk maksudnya informasi untuk diri kita supaya lebih mengenal diri, jadi kan biar untuk diri masing-masing aja. Nanti kalau ada yang belum dapat, nanti kita akan kirimkan juga. Kalau belum yang ngambil assessment, nanti masih ada waktu sampai hari ini juga untuk ngambil assessment-nya juga gitu. Nah, jadi masih terbuka ya Kak untuk mengetahui passion-nya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya Kak, karena memang teman-teman juga ini malam-malam semangat sekali ikut webinar dari FUYA ini. Apa benefit dari FUYA sendiri ya Kak? Misalkan kita ingin bergabung gitu, bagaimana caranya? Atau apakah open registrasi untuk mungkin member-membernya ataupun partisipan yang lagi hadir di webinar ini gitu Kak? Jadi sebenarnya kan tadi kalau untuk servis FUYA sendiri itu tergantung dari kebutuhan individu. Kalau kita completely clueless, bingung, bisa ngambil assessment. Tapi kalau kita udah tahu beberapa servis beberapa passion kita, tapi bingung gimana caranya kita memfokuskan atau mengerucutkannya, bisa ngambil workshopnya. Tapi di luar itu kan untuk servis berbayar, tapi untuk misalnya di luar itu mau konsultasi dulu, mau misalnya pingin tahu dulu kira-kira yang cocok apa, kita pun bisa kontak melalui misalnya DM di Instagram kita ataupun follow Instagram FUYA untuk dapetin informasi seputar tadi passion, seputar karir, bagaimana cara kita mengetahui lah informasi-informasi yang berguna dan tips-tips gitu kan. Ya kalau misalnya memang mau yang lebih personalized bisa ambil service kita, tapi kalau untuk konsultasi supaya lebih cocok, pingin tahu yang service mana, kita juga open for konsultasi seperti itu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak. Mungkin sesi Q&A kita sudah kita cukupkan sampai sini. Adakah closing statement Kak untuk webinar kita pada malam ini? Silahkan Kakak. Jadi mungkin merangkum aja yang tadi ya, kita jangan sampai kita itu minder, kita harus tetap berani mengejar impian kita. Mungkin balik lagi ke FUYA, tagline-nya FUYA, kita selalu bilang tuh passion itu without borders gitu ya. Jangan sampai passion kita tuh dibatasin karena kita malu, karena mungkin suatu profesi lebih kalah bergengsi sama profesi lainnya, ataupun kita dibatasin oleh stereotip orang tua ataupun teman-teman di lingkungan kita. Jadi gimana caranya kita tetap berani menjadi diri kita dengan segala keunikan kita mengejar impian-impian kita gitu. Wah, siap. Terima kasih Kak atas closing statement-nya. Oke, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, teman-teman, aku undang untuk on cam semua, boleh? Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin Kak Adelia, Teresia, terima kasih atas waktunya. Kakak sudah on cam duluan. Kak Clara, terima kasih. Kak Yosepin ya, tadinya sudah bertanya. Terima kasih juga. Halo Kak Tias, Presiden kita juga sudah hadir dari Presiden Ayoin kita. Kak Navia juga sudah hadir, Kak Dimas Manggala, Kak Irfan Setiawan, Kak Rosalina, Kak Sharon, Kak Yunita. Halo semua, selamat malam. Kak Ilham. Teman-teman gitu ya, kalau buka open kamera langsung auto ngerapin rambut ya, nggak touch up dulu tadi ya, nggak pakai lipstick dulu. Langsung kerudungan tadi ya pas langsung diminta on cam. Aduh, cantik. Oke. Ayo yang masih belum open kamera, jangan malu-malu, nggak bakal kelihatan kalau lagi buluk-buluk dekilnya. Kita kasih tahu kalau malam Sabtu juga nggak kelabu ya, cukup malam Minggu yang kelabu. Malam Sabtu jangan kelabu. Waduh. Kak Rocky Fernando, halo. Selamat malam Kak Yarun, Kak Fitria, Kak Yunita, Kak Gali, boleh open kamera? Kak Iqbal, Kak Indah, Kak Sandra. Ini Sandra Dewi bukan? Bukan ya? Oke. Kak Intan, Kak Bayu Prakoso, Kak Putri Pramita, Kak Uti, Kak Yovita, Kak Jihan Permata Aji. Oke, sepertinya sudah banyak yang open kamera. Apakah bisa dibantu untuk panitia, Kak Vero mungkin atau Kak? Iya, ini kita akan mulai untuk foto web page. Jadi ini untuk yang page pertama dulu ya. Siap-siap semua. 1, 2, 3. Oke. Untuk page yang satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak atas kesediaannya untuk mendokumentasi kita. Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu karena ada feedback form nih ya. Boleh langsung diklik di ayoin.org/with
Fuya Feedback. Peserta akan mendapatkan sertifikat setelah melakukan pengisian form feedback. Oke, aku kasih waktu 3 menit mungkin untuk mengisi feedbacknya. Jangan sampai ada yang tidak diisi ya, karena akan pembagian sertifikatnya setelah pengisian form feedback kita ini. Yuk. Jangan lupa diisi. Sudah? 3 menit ya, mungkin sampai 20.40. Kita masih tunggu untuk pengisian form feedback-nya. Oke. Buka di ayoin.org/withfuya feedback ya teman-teman. Oke. Mungkin 1 menit lagi yang terakhir. Masih ditunggu untuk pengisian feedback form-nya untuk mendapatkan sertifikat. Di ayoin.org/withfuya feedback. Oke. Oke. Kita masih tunggu ya. Kak Ciki ini mungkin memang seperti ini ya, kelemahan dari via virtual ini mungkin memang tidak harus keluar untuk bertemu, tapi terhalang jaringan dan sinyal untuk bersapa dan juga ketemu rindu ya. Memang semoga pandemi ini cepat berlalu agar tertemukan juga kebahagiaan yang lalu, oke? Oke, sudah ya untuk mendapatkan sertifikat dengan pengisian feedback form ayoin.org/fuya with Fuya feedback. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaannya dan juga kesempatannya. Terima kasih juga Kak Stefani atas segala yang sudah dipaparkan. Mungkin teman-teman yang masih penasaran dengan Fuya, boleh langsung di-follow Instagram-nya. Dan juga mungkin ayoin juga Kak Stefani, untuk Instagram Fuya sendiri boleh di-spell Kak? Instagramnya di @thefuyager, nanti saya share juga melalui chat. Oke. Siap, Kak. Kita tunggu. Kak Clara masih kita tunggu ya feedback formnya, Kak. Oke, terima kasih Kak Stefani. Langsung di @thefuyager atau @passion_playground. Dan juga @ayoin.org ya. Oke, jangan lupa kalau mau masih penasaran dan juga masih kepo-kepo nih tentang Fuya itu bagaimana. Loh, kok udah ke London? Apakah bisa ikutan juga untuk ikutan ke luar negeri gitu kan? Siapa tahu gratis gitu dari Fuyanya, langsung aja follow di @thefuyager atau @passion_playground atau @ayoin.org. Di LinkedIn juga ya, mungkin mau menghubungi Kak Stefaninya tentang Fuyanya, ada LinkedIn Kak Stefani ataupun LinkedIn di ayoin.org-nya. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga panitia untuk kesediaannya melakukan webinar Passion versus Money. Jadi teman-teman dipersilakan kembali untuk mengisi assessment bagi yang belum dan juga dilihat kembali resultnya apakah sesuai dengan apa yang sudah teman-teman harapkan. Pengisian feedback masih kita tunggu. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya Dirga Septimulani pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Ya, Kak.